Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk pembahasan tentang anwa'ul ma'rifah. Setelah sebelumnya kita menyinggung apa itu ma'rifah dan nakiroh di pembahasan tentang na'at kemarin, penting kita mengetahui apa saja sih ma'rifah dalam bahasa Arab itu. Selama ini kita tahu ma'rifah itu yang ada alif lamnya, nakiroh nggak ada alif lamnya, sudah sebatas itu. Ternyata lebih dari itu, ya. Ma'rifah itu ternyata bukan hanya yang pakai alif lam, ada juga yang lain. Nah, jadi penting kita tahu. Baik. Walamma dzakara anna an-na'ta tabi'un lil man'uti fi ta'rifihi wa tankirihi. Setelah Ibnu Ajurum menyebutkan bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut dalam masalah ma'rifah dan nakirah, ihtaja ila bayanil ma'rifah wan nakirah, maka butuh kita untuk menjelaskan apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah. Wa bada'a bil ma'rifah. Kemudian Ibnu Ajurum mulai dengan ma'rifah dulu. Karena ma'rifah ini yang sedikit, ya. Hukum asal kata itu dalam bahasa Arab nakirah, dia kebanyakan nakirah. Ma'rifah itu hanya sedikit saja, ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada 5 jenis. Al-ismu al-mudmar. Al-ismu al-mudmar, isim yang tersembunyi atau dengan kata lain domir. Ya, isim domir gitu ya. Domir itu ana, anta, anti, antum dan seterusnya. Semua domir itu termasuk ma'rifah. Dan ismul alam. Ismul alam itu nama tempat, nama orang, nama daerah. Itu namanya ismul alam. Contohnya Zaid, Makkah, ya, Jakarta, Surabaya, Bekasi, itu namanya alam. Kemudian wal ismul mubham, isim mubham. Mubham itu belum jelas. Dengan kata lain isim isyarah. Isim isyarah belum jelas bendanya. Masih mubham, sama samar berarti mubham itu. Contohnya hadza, hadhihi, haula, ini isim isyarah, nama lainnya. Wal ismul ladzi fihi alif wal lam. Kemudian isim yang ada alif lamnya. Ini yang sering kita tahu ini ya. Ar-rajulu, al-gulamu, ya, at-talibu, al-masjidu. Kemudian yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadil arba'ah. Kata yang disandarkan, isim yang disandarkan kepada salah satu dari 4 hal ini. Maksudnya apa? Dia dijadikan sebagai mudhof. Misalkan domir huwa, ya. Ada kata kitabun, kita sandarkan kepada domir huwa, jadinya kitabuhu. Nah, sekarang jadi ma'rifah dia. Atau kitab, kita sandarkan kepada Zaid, kitabu Zaidin. Nah, jadinya sekarang ma'rifah. Kitabun, kitabu haza, jadinya sekarang ma'rifah. Kitabur rajuli, jadinya ma'rifah, gitu. Ya, jadi suatu kata kalau disandarkan kepada salah satu dari yang 4 ini, maka dia berubah menjadi ma'rifah. Karena disandarkan kepada yang ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Wa bada'a bil mudmar li'annahu a'raful ma'arif. Dimulai dengan domir karena dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya, wa huwa mahsurun fi wahid wa sittina domiron. Dan jumlah totalnya domir dalam bahasa Arab itu ada wahid wa sittin, 61 domir. Ya. Wa qad dzakara ba'daha fi babil fa'il wa fi babil mubtada'i wal khabar. Sudah sebutkan sebagian di pembahasan fa'il, ya, pembahasan fa'il, ya, misalkan zahabatu, domir tu, ya, nahnu, ya, dan seterusnya. Di mubtada khabar juga sudah. Wa sayadhkuru ba'daha aidan fi babil maf'ul bihi. Kemudian nanti di mansubat, di maf'ul bihi akan kita sebutkan lagi. Wa sanna bil ismil alam wa huwa ma'ayyana musammahu mutlaqan. Kemudian setelah menyebutkan yang pertama, ma'rifah yang pertama adalah domir. Kemudian beliau menyebutkan ma'rifah yang kedua adalah isim alam. Sana artinya menyebutkan kedua dari kata isnan. Nah, yang kedua adalah isim alam. Apa pengertian isim alam? Ma'ayyana musammahu mutlaqan. Apa yang menentukan musamma. Dia mentakyin, membatasi penyebutan benda yang disebut secara mutlak. Kalau kita mengatakan Zaid berarti bukan Fatimah, bukan Aisyah. Kalau kita mengatakan Jakarta berarti bukan Surabaya, bukan Medan. Itu namanya isim alam. Dan isim alam ini ada 3 macam. Alamul ashkhas, alamul amakin, dan alamul ajnas. Alamul ashkhas itu nama-nama orang. Jadi semua nama orang, ya. Muhammad, Zaid, Fatimah, Ahmad, Aisyah, Hindun, dan seterusnya itu masuk ke isim alam, berarti dia ma'rifah. Kemudian yang kedua alamul amakin, nama-nama tempat, Makkah, Fas, ya, nama Fas ini nama daerah. Kemudian
Hijaz, misalkan Makkah, Madinah, kemudian Surabaya, Jakarta, Pasar Minggu. Nah, itu semua nama-nama tempat. Berarti dia adalah isim alam, ya, maka termasuk bagian dari ma'rifah. Wa alamul ajnas, isim jins, ya. Contohnya Usamah li jinsil asad, ya. Usamah, kata Usamah, ya, itu digunakan untuk menamakan sejenis singa. Jadi singa itu banyak macamnya, ya. Singa yang jenis tertentu dinamakan Usamah. Nah, ini namanya isim jins, ya. Nah, jadi singa itu nama lainnya adalah Usamah. Kemudian dzi'bun, serigala, nama lainnya Zu'alah. Kemudian sa'lab, ya, rubah, itu nama lainnya Su'alah. Ya. Kemudian Ummu Iryad, nama lain dari akrab, dari apa namanya? kalajengking, ya, Ummu Iryad namanya. Jadi Ummu Iryad itu nama lain dari kalajengking. Ya, jadi kalau kita mengatakan misalkan, ya, dalam yang gampang contohnya misalkan apel. Kalau kita mengatakan apel itu masih umum sekali, ya. Kalau kita mengatakan apel puji, misalkan apel puji, nah itu namanya isim jins. Apel puji itu isim jins, kita gunakan untuk menamakan satu jenis dari spesies yang luas, begitu. Jelas, ya. Wa bintu tabaq ini untuk istilah untuk al-hayat, untuk ular, ya, bintu tabaq namanya. Jadi banyak nama-namanya, ya, gitu. Jadi 3 jenis ini adalah disebut dengan nama isim alam. Nah, dan isim alam bagian dari ma'rifah. Kemudian isim alam yang ketiga, al-mubham. Wa anna bihi ismal isyarah. Yang dimaksud dengan mubham di sini adalah isim isyarah. Karena kata tunjuk itu masih belum jelas benda yang ditunjuk. Ya, hadza kitabun. Ya, hadza doang. Kalau dari hadza doang kita nggak bisa tahu benda apa itu, kecuali kita sebutkan namanya setelahnya. Maka dia isim isyarah itu dinamakan isim mubham. Baik. Wa huwa ala salasati aqsam. Isim isyarah itu ada 3 macam berdasarkan posisi benda yang ditunjuk. Qaribun, mutawassitun, dan ba'idun. Qaribun itu hadza. Pakai ha dia, ya, hadza. Kalau mutawassit tambahkan kaf di belakangnya, dzaka. Kalau ba'id, dzalika. Ya, lika, dzalika. Itu untuk yang benda jauh. Taib. Jauh dekatnya ini relatif, ya. Nah, lihat kepada kebutuhan kalimat saja, ya. Kalau bagi orang Bekasi misalkan ke Pondok Gede itu dekat, bagi orang sini misalkan ke Pondok Gede itu dekat, ya gunakan hadza. Tapi kalau bagi orang luar mungkin dzalika digunakan. Jadi relatif, ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian warabba'a bil ismil ladzi fihi alif wal lam. Kemudian rabba'a, arba'ah, ya, yang keempat. Ya, Ibnu Ajurra menyebutkan yang keempat dari ma'rifah adalah al-ismul ladzi fihil alif wal lam, isim yang ada alif lamnya. Wa huwa aidon ala salasati aqsam. Ini juga ada tiga macam. Ma fihi al alif wal lam lil hudur. Yang pertama, yang ada alif lamnya di mana hudur. Nahu kharajatu faidal asad. Hudur artinya kehadiran. Kehadiran ketika kita berbicara. Misalkan, kharajatu faidal asadu. Saya keluar maka tiba-tiba ada seekor singa. Berarti singa-singanya hadir apa tidak ketika dia keluar? Hadir. Nah, dari mana kita tahu dia hadir? Dari alif lam itu. Jadi alif lam ini maknanya banyak, ya. Ini namanya alif lam al-huduri, untuk menunjukkan atas kehadiran sesuatu. Faidal asadu, maka tiba-tiba al-asad, ada singa. Ya, wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Perhatikan kata al-yaum. Al-yaum artinya hari ini. Hadir apa tidak ketika dia berbicara? Ketika ayat ini turun, ya, hari itu yang dimaksudkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari Arafah. Al-yauma. Ya, jadi kenapa kita katakan al-yauma itu artinya hari ini? Ya, karena ada alif lam di situ, alif lam al-huduri. Alif lam al-hudur yang menunjukkan bahwasanya hari itu hadir pada hari itu, pada ketika itu, pada masa itu. Ya. Tapi kalau dimatakan yauma, yauma bisa artinya hari apa saja, hari Senin, hari Selasa, bebas. Tapi kalau al-yauma, pada hari ini artinya. Jelas, ya? Jadi lebih spesifik dia kalau menggunakan alif lam.
Itu mana alif lam yang pertama. Mana alif lam yang kedua, ma fihi alif walam lil ahdi. Lil ahdi untuk menunjukkan kedekatan dengan pikiran, sama-sama tahu gitu maksudnya. Contohnya di surat Al-Muzammil, kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, fa asa fir'aunur rasul. Di sini ada kata ar-rasul. Sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Sudah jelas belum siapa rasul di sini? Belum. Kita nggak tahu nih siapa yang diutus kepada Fir'aun. Ya, seorang utusan yang mana? Kemudian di ayat selanjutnya, fa'asa fir'aunur rasul. Kenapa kata rasul di ayat selanjutnya pakai alif lam? Tadi di ayat 15 nggak ada alif lam, di ayat 16 ada alif lamnya. Karena sekarang sudah jelas bahwasanya yang dihianati atau yang dibenci, dimusuhi oleh Fir'aun itu adalah rasul yang tertentu, yaitu Nabi Musa maksudnya. Ya, jadi kalau di ayat 15 kita nggak tahu, belum tahu siapa utusannya. Di ayat 16 baru diperjelas bahwasanya ar-rasul di situ adalah Nabi Musa berdasarkan dalil-dalil yang lainnya, berdasarkan yang kita sama-sama ketahui. Ini namanya al-ahdi, sama-sama diketahui. Jadi kalau disebutkan nakiroh kemudian ada ma'rifah, berarti yang ma'rifah ini maksudnya adalah yang nakiroh tadi. Gitu. Kalau disebutkan nakiroh kemudian ada nakiroh lagi, berarti itu rasul yang berbeda. Seandainya ayat ini berbunyi fa'asa fir'aunu rasulan, sama dengan ayat sebelumnya, maka rasul di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua itu berbeda. Orangnya beda, bisa jadi ini Nabi Musa, ini Nabi Harun, misalkan bisa jadi begitu. Ya, tapi kalau begini bentuknya, ada ma'rifah, sebelumnya ada nakiroh, berarti yang nakiroh tadi sebenarnya adalah sama dengan yang ma'rifah ini. Ya, berarti yang diutus kepada Fir'aun adalah siapa? Ada Nabi Musa. Dan siapa yang dimusuhi oleh Fir'aun? Nabi Musa juga. Baik. Kemudian yang ketiga, wa ma fihi al-alif wal lam lil jins, untuk menunjukkan jenis. Ya, menunjukkan banyak. Yang seperti ini bisa kita ganti dengan kata kullu. Ya, contohnya di surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Ada alif lam kan di kata al-insan. Alif lam ini ya, apa artinya? Ini untuk mencakup semua jenis manusia. Bahwasanya seluruh manusia tidak terkecuali berada dalam kerugian. Ay jinsul insan. Inna kullal insan, gitu ya. Inna kulla insanin, semua manusia tidak terkecuali dari Adam sampai manusia terakhir. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya dalam ayat lanjutannya. Baik. Wa khatama bil khamis, kemudian ditutup dengan yang kelima, ma'udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah, ditutup dengan yang kelima, yaitu apa yang disandarkan kepada salah satu dari empat tadi. Ya, ada empat tadi kan, ada domir, isim isyarah, kemudian ada alif lam, ya, kemudian ada isim alam. Kalau ada satu kata disandarkan kepada domir, isim alam, isim isyarah, alif lam, maka dia juga berarti ma'rifah. Wa hadha tartib alladhi dzakarul mu'allif maqsudun li'annahu rattabaha 'ala taqaddumil a'raf fal a'raf. Susunan ini ada maksudnya. Susunan yang empat ini nggak ada bukan susunan sembarangan, ya. Jadi harus kita hafalkan berdasarkan urutan tadi. Kenapa? Karena beliau menyusunnya 'ala taqaddumil a'raf fal a'raf. Beliau mengedepankan yang paling ma'rifah, baru kemudian yang lebih sedikit begitu. Jadi yang paling terkenal. Fal mudmar a'raful ma'arif. Ya. Maka domir itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah. Ya. Kemudian di atas domir itu ada lafzul jalalah. Ya. Lafzul jalalah itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah dia. Ya. Ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah lafzul jalalah. Kemudian di bawahnya baru domir. Secara umum domir. Ya. Lafzul jalalah itu kata Allah, itu adalah ma'rifah yang paling ma'rifah, karena alif lamnya nggak bisa dipisah di situ. Alif lamnya, ya. Alif lamnya selalu ada begitu. Dari sananya dia sudah pakai alif lam. Kalau kata-kata lain kan bisa dicopot alif lamnya. Kalau lafzul jalalah tidak. Nah, setelah domir baru al-alam, baru ismul isyarah, kemudian yang punya alif lam, kemudian apa yang disandarkan kepada salah satu dari empat tadi. Fahuwa fi martabatihi minat ta'rif illal mudhaf ilal mudmar fa innahu fi martabatil alam. Ya. Selain itu yang disandarkan kepada al-alam, ya, kecuali disandarkan kepada
illal mudhaf ilal mudmar, kecuali yang disandarkan kepada mudmar, kepada domir, fa innahu fi martabatil alam, dia dihitung bagian dari al alam dia. Contohnya gula muka, ini masuknya ke al alam dia. Gula muka disandarkan kepada domir di situ kan, gulam kaf, gula muka fi martabatil alam. Wa gulamu zaid fi martabatil alam aidon, ya, gulamu zaid ini martabatil alam, dihitung alam dia. Nah, ini tidak terlalu penting untuk dipahami ya. Wa gulamu hadza fi martabati ismil isyarah wa gulamur rajul fi martabati dil alif wal lam. Berarti kalau disandarkan kepada domir, nah, dia dihitung alam. Ya, kalau disandarkan kepada zaid, zaid berarti dia dihitung alam juga. Kalau disandarkan kepada isim isyarah berarti dihitung isim isyarah. Nah, begitu seterusnya. Wallahu taala alam. Bagian yang terakhir ini penjelasannya tidak terlalu urgent untuk dipahami, tidak masalah kalau antum tidak paham paragraf yang terakhir ini. Inti dari paragraf ini adalah tertibnya urutan dari Ibnu Ajurum itu adalah urutan yang harus diikuti, tidak dibolak-balik urutannya. Itu intinya. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan lawan dari ma'rifah nanti itu an-nakirah, ya. Apa yang dimaksud dengan nakirah? Baru kemudian kita lanjut ke tawabi selanjutnya yaitu at-taukid. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.